Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abimanyu Akbar Fadila dari 11 IPS 1. Saya akan mempraktekkan contoh khutbah sholat Jumat dengan tema jangan pernah tinggalkan sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Khalaqal insana fi ahsani taqwim wa faddalahu ala kasirim mimman khalaqa bi in'ami wat takrim. Fa inistaqama ala ta'atillahi istamarallahu hada tafdilu fi jannatin naim wa ila rudda fi hawani wal adabil alim wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa huwal khalaqul alim wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sahidalahu rabbuhu biqaulih wa innaka la'al khuluqin adim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi alladhina asaru ala nahjil qaumi wasirati til mustaqim. Wassalama tasliman kasiran amma ba'du ayyuhan nas. Ittaqullaha ta'ala wa'lamu anna Allaha subhanahu la yanzuru illa suwarikum wa innama yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Wa asyiral muslimin rahimakumullah. Hafidu ala sholawati wassolatil wusta wa qumu lillahil qanitin. Peliharalah sholatmu dan peliharalah sholat wusta. Berdirilah untuk Allah dalam sholatmu dengan khusyuk. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia, hidayah, dan berjuta kenikmatan tak terhingga yang telah Dia anugerahkan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan ke hariban baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan semua orang mengikutinya hingga hari kemudian. Selanjutnya, marilah kita meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa, yakni dalam menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Kaum muslimin azzakumullah, di zaman yang semakin dekat dengan hari akhir ini, kita menyaksikan suatu fenomena memprihatinkan yang menimpa kaum muslimin, yaitu sebuah realita banyaknya orang yang mengaku beragama Islam namun tidak memahami hakikat agama Islam yang dianutnya. Bahkan tingkah laku keseharian mereka sangatlah jauh dari nilai-nilai Islam itu sendiri. Di antaranya banyak kaum muslimin di masa sekarang yang mulai meremehkan dan menyanyiakan sholat. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang berani meninggalkan dengan sengaja dan terang-terangan. Padahal dalam agama Islam, sholat memiliki kedudukan yang tidak bisa ditandingi oleh ibadah lainnya. Keistimewaan tersebut tergambar dengan peristiwa Isra dan Mi'raj di mana Rasulullah SAW menerima wahyu perintah sholat setelah beliau sampai di Sidrahul Muntaha. Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara langsung pada Rasulullah SAW yang demikian itu menunjukkan bahwa betapa agung kedudukan ibadat sholat dalam Islam, karena ia adalah tiang agama, di mana agama ini tidak akan tegak kecuali dengannya. Dalam suatu hadis sahih, Rasulullah SAW bersabda, Rasul amri Islamu wa amuduhu sholatu waziratu sanamihil jihadu fi sabilillah. Pokok agama adalah Islam atau berserah diri, tiangnya adalah sholat, dan puncaknya adalah jihad di jalan Allah. Hadis riwayat At-Tirmizi. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah, sholat adalah ibadah yang pertama kali diwajibkan setelah ikhlas dan tauhid, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa wa yuqimunas sholata wa yutuz zakata wa zalika dinul qayyimah.
Dan tidaklah mereka disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan padanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus. Quran Surat Al-Baqarah ayat 5. Dan sebagaimana sabda Rasulullah SAW, Umirtu an aqutila nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimu sholata wa yutu zakata fa iza fa'alu zalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum ila bihaqqi Islam wa hisabuhu ala Allah. Aku telah diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwasannya tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Apabila mereka melakukan itu, maka mereka menjaga darah dan harta mereka dariku kecuali dengan hak Islam. Dan perhitungan mereka diserahkan pada Allah. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Sholat juga merupakan amal pertama kali yang akan dihisab di hari kiamat kelak, seperti yang tersebut dalam sebuah hadis dari sahabat Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, Inna awwala ma yuhasabu bihi abdu yawma qiyamati min amalihi sholatuhu. Fa in soluhat faqad aflaha wa akjaha wa in fasadat faqad jaba wa khosir. Sesungguhnya yang pertama kali dihisab dari amal seseorang hamba pada hari kiamat adalah salat. Apabila salatnya baik, maka ia telah berbahagia dan sukses. Tetapi apabila salatnya jelek, maka ia telah celaka dan rugi. Hadis riwayat At-Tirmizi. Di samping itu, salat adalah wasiat terakhir Rasulullah SAW pada umatnya. Sebagaimana telah diriwayatkan dari Ummu Salamah bahwasannya ia berkata, kana min akhiri wasiyati Rasulillahi solata wa ma malakat aimanukum. Wasiat terakhir Rasulullah SAW adalah kerjakanlah solat dan tunaikanlah kewajiban kalian terhadap budak-budak yang kalian miliki. Hadis riwayat Ahmad. Hadirin yang dirahmati Allah, inilah gambaran agungnya kedudukan ibadah saat ibadah solat dalam agama Islam yang kita anut. Al-Quran dan Sunnah yang sahih memberikan ancaman keras bagi orang meninggalkan solat. Dalam surat Al-Muddatsir ayat 42-43 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Masalakakum fi safar? Qalu lam naku minal musallin. Apakah yang memasukkanmu ke dalam sakar atau neraka?" Mereka menjawab, kami dahulu di dunia tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Adapun di dalam sunnah disebutkan bahwa orang meninggalkan sholat diancam akan dikumpulkan bersama Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Beliau SAW bersabda, Man hafadhu alaiha kanat lahu nusran wa burhanan wa najatan yawmal qiyamah. Wa man lam yuhafid alaiha lam yakun lahu nurun wala burhanun wala najah. Wa kana yawma qiyamati ma Qarun wa Fir'aun wa Hamaman wa Ubayy bin Khalaf. Barang siapa yang menjaganya salat fardu, maka pada hari kiamat dia akan memperoleh cahaya, bukti nyata yang akan membelanya, dan keselamatan. Dan barang siapa yang tidak menjaganya, maka dia tidak memiliki cahaya, bukti nyata yang akan membelanya, dan keselamatan. Serta pada hari kiamat, dia akan dikumpulkan bersama Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Hadis riwayat Ahmad, Ad-Darimi, Sahih Ibnu Hibban. Syu'aib al-Arnaud mengatakan isnadnya sahih, didaifkan oleh Al-Albani di dalam Dhaif Al-Jami. Jamaah Jumat hafizakumullah,
Lantas, apa hukum orang meninggalkan sholat? Seluruh ulama umat Islam sepakat bahwa orang meninggalkan sholat karena mengingkari kewajiban adalah kafir. Namun, kemudian mereka berbeda pendapat tentang orang meninggalkan sholat tanpa mengingkari kewajibannya. Di antara mereka yang berpendapat bahwa ia telah kafir dan keluar dari Islam, sementara yang lain menyatakan bahwa hukumnya masih berada di bawah kesyirikan dan kekafiran. Para ulama juga berbeda pendapat tentang hukuman yang layak bagi orang meninggalkan sholat. Sebagian mereka berpendapat bahwa hukumannya adalah didera dan dipenjara. Sedangkan yang lain mengatakan bahwa ia harus dibunuh sebagai hukum had baginya, bukan karena murtad. Akan tetapi jamaah sekalian, terlepas dari perbedaan pendapat para ulama tentang hukum dan hukuman bagi orang meninggalkan sholat dengan sengaja, hendaknya seorang muslim merasa takut apabila keislamannya diperdebatkan oleh para ulama dengan sebab meninggalkan sholat. Meski seharusnya sudah cukup bagi kita untuk merasa takut jikalau meninggalkan sholat dikarenakan ancaman yang begitu keras dari Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun dari Rasulullah SAW, sehingga Ibnu Qayyim berkata, orang yang meninggalkan sholat telah berbuat dosa besar daripada zina, mencuri, dan minum khamar. Orang meninggalkan sholat akan mendapatkan hukuman dan kemurkaan Allah di dunia dan di akhirat. Kitab As-Salah wa Hukmu Tarikiha, halaman 9. Sholat adalah kebutuhan batin seorang hamba, layaknya makan dan minum sebagai kebutuhan lahirnya. Sehari saja manusia tidak makan, maka badannya akan terasa lemas dan tidak berdaya. Makan adalah hajat manusia dan penopang kesehatan badannya. Kebutuhan jasmani terhadap makanan harus dipenuhi, sebagaimana kesehatan rohani juga harus dipenuhi. Kebutuhan hati kita harus dipenuhi dengan banyaknya berzikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diantaranya adalah dengan mengerjakan sholat. Hadirin rahimakumullah, perhatikanlah orang-orang yang tidak sholat. Hidupnya tidak mengalami ketenangan, meskipun secara lahiriah hidupnya kaya raya dan mempunyai harta yang melimpah. Namun mereka sama sekali tidak mengalami ketenangan dan tidak juga kenyamanan. Berbeda dengan orang yang sholat, ia merasa tenang dan bahagia. Melaksanakan sholat dapat menenangkan hati karena di dalam sholat mengandung zikrullah atau mengingat Allah, dan itu membawa kepada ketenangan batin. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, alladzina amanu wa ta'mainnu qulubuhum bizikrillahi bizikrillahi ta'mainnu qulubu. Ketahuilah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Quran surat Ar-Ra'd ayat 8. Jiwa orang melakukan sholat akan mengalami ketenangan dan akan mendapatkan tumakninah dalam hidup. Berbeda dengan orang yang enggan sholat, hidupnya mengalami was-was, tidak tenang, ketakutan, dan selalu diganggu oleh setan. Tunaikanlah karena ajal begitu dekat, laksanakanlah perintahnya selagi amal masih dicatat, segeralah bertaubat sebelum pintunya tertutup rapat, jadilah hamba yang taat demi meraih surganya yang penuh dengan nikmat. Barakallahu li walakum fi Qur'anil Karim. Wa fa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wazikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li walakum. Innal hamdallahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illa wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa sallallahu alaihi wasallam tasliman katsira. Wa asyril muslimin azalnallah wa iyyakum. Jika meninggalkan sholat memang perkara yang boleh disepelekan atau ditolerir, niscaya orang yang sedang sakit tidak akan diperintahkan untuk mengerjakannya. Logika manakah yang sebenarnya membenarkan diperbolehkannya meninggalkan sholat bagi orang yang sehat, sementara orang yang sakit saja diwajibkan untuk mengerjakannya?
Ini menunjukkan bahwa orang yang meninggalkan sholat cenderung menuruti hawa nafsunya, mengikuti keinginan syahwat, serta mengabaikan jalan yang lurus dan sesuai dengan logika akal manusia. Bagaimanapun keadaan kita yang kita alami, maka sholat wajib kita lakukan, baik ketika sehat ataupun sedang sakit. Dalam keadaan safar maupun bermukim, sholat wajib yang 5 waktu harus tetap dikerjakan bagaimanapun kondisi kita. Oleh sebab itu hadirin sekalian, dalam khutbah yang singkat ini, khotib ingin menasihati khotib pribadi dan jamaah sekalian, janganlah sekali-kali kita meremehkan sholat apalagi meninggalkannya. Jadilah kita termasuk hamba-hamba Allah yang selalu menjaga sholat karena kita tahu berapa umur kita. Kita tidak tahu berapa umur kita yang tersisa. Berapapun panjang usia kita, namun kita meyakini bahwa kita pasti akan meninggalkan dunia yang fana ini. Dan setiap orang mengadakan perjalanan pasti membutuhkan bekal. Orang mengadakan perjalanan pasti membutuhkan bekal. Sementara perjalanan yang satu ini adalah perjalanan yang sangat panjang dan tidak akan kembali lagi. Barang siapa yang dalam perjalanan tersebut tidak memiliki bekal, maka ia berarti telah menderita kerugian yang tak akan tergantikan dan tidak ada bandingannya. Bagaimana seseorang selalu lalai, sementara usianya selalu berlalu bagaikan awan yang berarak di angkasa. Tiba-tiba saat ia dipanggil untuk memenuhi janji yang tidak dapat ditunda-tunda atau sebuah kematian, maka ia pun kemudian mencari bekal, hanya saja yang didapati cuma tanah yang menghimpitnya. Sementara ia tidak mendapatkan orang-orang dapat menyelamatkannya atau menolongnya. Wal iyadu billah. Mudah-mudahan Allah memberikan kita petunjuk untuk melaksanakan sholat 5 waktu dan melaksanakan kebaikan sesuai dengan syariat. Mudah-mudahan Allah menjadikan hari kita penuh dengan amal saleh yang akan membawa kita kepada kebahagiaan dan ketenangan di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan hidayah pada segala urusan kita dan memberikan petunjuk pada kita semua dalam menepaki jalannya yang lurus. Jalan orang-orang yang Allah berikan nikmat pada mereka, jalan para nabi, orang-orang yang jujur, dan para syuhada, serta orang-orang yang saleh, bukan jalan orang-orang yang tersesat. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati ahya'i minhum wal amwat innaka sami'ul qarib. Allahumma arina haqqal haqqa warahzunka tiba'ah wa arina al-batila warazunka tinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata ayyun wa ajalna lil muttaqina imama. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamu alal mursalina walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama wa akihimi sholah. Sekian mungkin itu saja yang bisa saya praktekkan, kurang lebihnya mohon maaf dan semoga ilmunya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.